Jangan terburu-buru, kan? 10.000 orang di Huagu tidak mengikutiku? Tidak, kalau dipikir-pikir, tim saya memilih untuk mengeksplorasi ke arah ini hanya untuk menghindari persaingan. Setelah transmisi suara selesai, orang King Pao jatuh di depan Qin Yichen dan yang lainnya. Suasananya tidak begitu bagus, bahkan dengan pedang terhunus dan busur ditekuk. Melihat Qin Yichen, dua orang tidak hanya tidak menyingkirkan, tetapi juga memadatkan bilah kekuatan abadi. Pria di King Pao juga tahu bahwa tidak realistis ingin berpura-pura mematikan pihak lain. Itu sama sekali tidak berpura-pura. Colt berkata sambil mencibir, apakah kamu tidak lari setelah dipukul oleh kami? Apakah Anda tidak takut 1000 Royal League akan mengejar Anda? Namun, Qin Yichen tidak dibangunkan oleh semua pihak, dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa Anda tidak memberikan laporan kepada serangga menyengat? Kulit pria Sing Pao tenggelam, jika saya ingin mengirim pesan ke 1000 Royal League, apakah saya harus berbicara omong kosong dengan Anda? Ketika dia hendak menyerang, pria di King Pao melihat telabang dan kalajengking beracun di sebelah dua dan matanya berkilat. Meskipun pria King Pao tidak memiliki roh artefak yang mendalam seperti Hong Lian, dia juga menebak dengan samar. Apakah ini kehancuran Chongmen? Pikiran sampai ke titik ini, keserakahan dan dingin dan parah muncul di mata pria berjubah hijau. Keserakahan, tentu saja, adalah peluang-peluang yang mungkin ada di reruntuhan, dan dingin serta parah karena jika tebakannya benar, belum lagi Yin Xiaoxi serangga bau. Bahkan kedua anak laki-laki ini tidak bisa bertahan hidup. Kalau tidak, bukankah akan merepotkan jika dua liga kerajaan yang memiliki hubungan buruk dengan mereka, tahu bahwa mereka mungkin memenangkan peluang Chongmen. Meskipun pria berjubah biru dengan cepat menyembunyikan pikirannya, dia ditangkap oleh lampu pompa Ziyun, dan pedang di gigi macan tutul bahkan lebih ganas. Bos, apakah Anda ingin melakukannya? Qin Yichen melihat industri ini dan mengejar mereka, tetapi menginginkan siluet yang datang kemudian. Ekspresi acuh tak acuh, tetapi tidak memalingkan wajahnya di tempat. Jangan terburu-buru, sepertinya mereka juga tertarik dengan peninggalan yang diduga sebagai peninggalan Chongmen ini. Kenapa kita tidak? Meskipun dia diburu, ini tidak mencegah Qin Yichen untuk menangkap harta peluang yang ditinggalkan oleh aliansi 10.000 monster. Belum lagi pemikiran bahwa peninggalan ini mungkin adalah nenek moyang musuh. Dia ingin mencari tahu lebih banyak. Tanda seru. Tetapi, Ziyun sedikit ragu-ragu. Meskipun kekuatannya luar biasa, dia memiliki 49 pembangkit tenaga puncak lapisan surgawi, dan sekelompok orang yang cukup untuk melakukan perjalanan, dan berani mengejar Yin Xiao. Kepercayaan aliansi untuk mengimbangi kekuatan seperti itu, mereka tampaknya memiliki beberapa masalah untuk dihadapi, bahkan dengan bijak memberitahu Ziyun bahwa dia dan bosnya mungkin tidak dapat mengambil keuntungan. Namun, Qin Yichen tetap tenang dan tidak terlihat rendah diri sama sekali. Transmisi suara berkata, apa yang kamu takutkan, tetapi kamu masih tidak bisa lari? Jika kamu melihat sekeliling, kabut iblis itu luar biasa, yang sangat kondusif untuk melarikan diri. Selain itu, kami tidak berlumpur. Jika mereka hanya mengirim 3 atau 2 pembunuh pengejar, saya khawatir mereka akan dibunuh oleh kita. Adapun staf penuh, jangan khawatir. Anda percaya atau tidak menunggu kami melarikan diri, mereka tidak akan pernah membuat ide kami lagi, tetapi akan lebih bersemangat untuk mencari kehancuran ini. Lagi pula, mereka tidak akan disembelih oleh siapapun, tapi peninggalan ini ada di sini, seperti daging bibir mereka. Ziyun mendengar kata-kata itu, memuji bos dengan bijak. Tidak heran dia tidak panik, dia sudah memikirkan tindakan pencegahan. Pria King Pao berlawanan dengan Qin Yichen 4 dan melihat bahwa yang terakhir tidak berniat untuk menyelinap pergi, dan dia tidak dapat menahan diri untuk muncul. Bos, kedua anak laki-laki ini sepertinya tidak takut pada kita. Aku tidak buta. Transmisi suara pria King Pao marah, ketika dia tidak bisa melihatnya. Tetap di sini. Apakah kita memiliki pemikiran yang sama seperti kita, dan memiliki pemikiran tentang peninggalan Chongmen ini? Transmisi suara 4 tersebar, tetapi corak banyak pembangkit tenaga listrik di belakang pria di Sing Pao sedikit berubah, dan mereka diam-diam berpikir bahwa kedua bocah ini terlalu gila. Anda dicari oleh 1000 Royal League. Dapat dikatakan bahwa semua pihak kecuali 10.000 lembah bunga sedang memburu. Saya dipukul oleh mereka, dan saya tidak perlu terburu-buru untuk lari. Saya masih ingin mencetak ulang reruntuhan, tetapi juga reruntuhan nenek moyang musuh. Apakah Anda memiliki kesadaran untuk dibunuh? Pria berjubah hijau itu berkata dengan dingin. HMPH, aku khawatir anak ini tidak mengira dia bisa lari dari kita. Karena reruntuhan, kami tidak berani memburu itu saja. Banyak orang diam-diam mengira pemimpin Anda sepertinya ditunjuk oleh orang lain. Mengapa Anda begitu benar? Pria di King Pao juga menyadari bahwa itu benar. Pria muda itu sangat ketakutan sehingga dia tidak takut padanya, yang membuat wajahnya tenggelam dan transmisi suara menjadi marah. Kalau begitu biarkan mereka membengkak dulu. Ketika Anda mendapatkan kesempatan yang tepat, Anda harus melakukan satu serangan pembunuhan tertentu. Beritahu mereka bahwa mereka menyesalinya. Lagi pula, pria di King Pao melontarkan leluconnya. Sepertinya keduanya juga sangat tertarik dengan kehancuran ini.
Qin Yichen tetap sama, semuanya, nyali yang bagus. Pria di King Pao tertawa, dicari oleh 1000 Royal League, dan juga dalam mood untuk menjelajahi reruntuhan leluhur serangga bau. Tidak heran dia bisa membuat nama yang ganas di kuburan para dewa. Tetapi segera Anda akan tahu bahwa Anda menyesalinya. Setelah menyeringai di hatinya, pria di King Pao masih mencibir di wajahnya. Kalau begitu, ayo masuk dan lihat bersama. Tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa kehancuran ini tidak terlalu datar. Dan saya sangat tertarik dengan harta Anda. Bahkan jika pikiran pria King Pao tidak diketahui, mengapa Qin Yichen tidak bisa menebak? Dia langsung tertawa dan masuk bersama Ziyun. Melihat ini, pria di King Pao tidak mau kalah, dan segera mengedipkan mata pada Yang Mulia. Sederet siluet melangkah maju, melewati kalajengking beracun kelabang yang mematikan. Melangkah ke reruntuhan. Reruntuhan hancur. Kabut iblis luar biasa. Dan jika Anda bahkan tidak melihat kekuatan abadi, Anda dapat mengatakan bahwa Anda tidak melihat 5 jari. Dan ada musuh yang mungkin dihadapi satu sama lain setiap saat. Suasana ini bisa dibayangkan dan cukup menyedihkan. Qin Yichen baru saja mengambil beberapa langkah. Tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Memberi isyarat kepada Ziyun untuk berhenti. Pernahkah kamu mendengarnya? Ziyun menajamkan telinganya dan wajahnya sedikit berubah. Berkat alam mereka, semua aspek persepsi tidak biasa. Tetapi meskipun demikian, mereka ditutupi oleh kabut iblis dan gerakan dari kaki mereka sangat halus. Suara halus itu mendekat perlahan dari bawah kakinya, seperti cacing merayap, dan Qin Yichen tidak salah dengar. Saya melihat seekor serangga merangkak keluar dari kabut dan muncul di kaki mereka. Saya tidak tahu jenis apa itu. Tapi itu bukan semut biasa yang bisa bertahan hidup di reruntuhan kabut iblis. Namun, dia gagal lolos dari nasib diinjak oleh Ziyun. Ledakan. Melihat serangga itu berada di kaki Qin Yichen, di mana Ziyun bisa tenang, kekuatan abadi memadat, dan satu kaki jatuh, langsung mengenai pukulan pengurangan dimensi. Pria King Pao juga memiliki pendekatan serangga, dan ada lebih dari satu. Namun, ketika saya melihat Ziyun menendang serangga itu, di mana pria King Pao itu akan jatuh? Gerutuan dingin, jentikan ujung jarinya, sinar kekuatan abadi berubah menjadi beberapa garis, memakukan serangga itu ke tanah. HMPH, seperti serangga bau, hanya untuk diinjak.